Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Kim Tan EHD. Yes, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu bahagia di hari Sabtu ini. Yang pastinya sudah punya planning dong nanti malam mau ngapain. Dan buat kalian yang jomblo, please jangan di rumah terus ya. Silakan mencari pasangan, mencari seseorang buat bermalam mingguan. Mumpung masih muda gitu, iya nggak? Dan buat kalian yang mungkin udah punya pasangan, semoga malam minggu kalian bahagia dan berakhir dengan di video kali ini gue Gimplan bakal kembali nge-share pengalaman gue dalam bertemu dengan cowok-cowok. Dan kali ini gue bertemu dengan salah seorang kuli pasir. Ada yang tahu nggak apa itu kuli pasir? Itu loh pekerjaan yang suka ngangkutin pasir ke mobil truk. Dan gue bertemu dengan salah satu di antaranya yang menurut gue manly sih. Penasaran nggak gimana ceritanya? Ya udah, yuk, mari kita mulai. Jadi guys, waktu siang hari itu ceritanya gue habis dari sebuah kota. Dan kota ini adalah lumayan jauh juga dari kosan gue. So, ketika gue OTW pulang karena memang panas banget, gue akhirnya putusin untuk rehat sejenak di tempat warung kopi. Terus akhirnya gue ketika udah mendekati area itu, gue pilih salah satu warung yang ternyata sampingnya itu adalah base camp pasir ya. Gak tahu sih gue nyebutnya apa gitu guys. Cuman di samping warung kopi itu ada base camp yang pasir-pasir yang siap diangkut ke mobil truk. Gitulah kurang lebihnya ya. Terus gue naruh motor dan gue pun menuju ke warung itu dan memesan minuman. Gila, di siang hari tuh panas banget guys. Dan ketika gue melihat sekitar gue gitu kan, ada beberapa abang kuli pasir yang sedang bekerja. Jadi ya cukup lah bisa ada pemandangan yang indah gitu siang hari itu. Walaupun sepintas sih gue lihat abang kuli pasirnya belum ada yang menarik perhatian gue, alias B aja. Lalu minuman pun dihidangkan dan gue pun segera mengambil rokok dan sambil ngerokok gue minum. Ketika gue melihat para pekerja pasir itu ngangkutin pasir ke truk, tiba-tiba ada satu cowok yang muncul dari arah belakang, entah itu arah dari mana gitu ya. Cuman memang dari belakang itu kan ada bangunan juga guys. Dia keluar gitu, keluar mengenakan celana jeans yang lucek gitu ya. Pakai celana jeans yang lucek doang. Dan dari farasnya sih memang lumayan di antara yang lainnya gitu guys, apalagi ngelihat badannya yang penuh keringat dan juga berotot ya. Terus si abang yang satu ini kok menarik juga ya, gue perhatiin gitu secara dari body, dari face juga gitu. Apalagi dia siang hari itu lagi kerja kan, kelihatan banget tuh otot dan juga keringatnya. Pas gue perhatiin, gue makin tertarik nih sama orang gitu. Ya gue sih gak bisa ngapa-ngapain ya, karena dia lagi kerja juga, banyak temannya juga. Jadi ya gue cuma nontonin doang deh gitu. Singkat cerita, nunggu berlama-lama ya demi ngeliatin dia gitu. Akhirnya kelar juga tuh kerjaan mereka. Dan ketika gue lagi enak-enaknya minum, tiba-tiba si abang yang tadi gue perhatiin itu malah datang ke warung gitu guys. Dan di depan gue dia berdiri, itu gue melihat banget dari arah belakang. Oh my god, lumayan juga nih ya gitu. Udah manly, terus juga badannya bagus, depan mata gue banget gitu kan. Ya udahlah diliatin aja gitu kan. Gue pikir dia itu cuma pesen doang dan bakal kembali ke tempat yang tadi dia gitu kan. Ternyata dia malah duduk sebentar di samping gue. Jadi posisinya tuh guys, gue kan sebelah kanan. Ketika dia habis pesen, lalu dia mundur dan duduk dan tepat banget di samping gue. Ya ini mah udah bener-bener harus gue manfaatin gitu. Minimal ya kepo-kepo dikit lah gitu ya. Akhirnya gue pun memulai perbincangan dengan menawarkan rokok kepada si abang ini. Bang, rokok bang. Oh iya makasih katanya. Gimana udah kerjanya ya? Udah nih. Itu mau diangkut kemana pasirnya bang? Ini ke tetangga kota katanya. Abang udah lama kerja kayak gini? Ya lumayan udah lama katanya. Istri di mana? Istri di Jawa. Oh, jadi abang di sini ngekos gitu, enggak di base camp sama anak-anak. Jadi guys, dia tuh udah punya istri, cuma mungkin LDR kali ya, karena ternyata istrinya di kampung. Aduh, kalau udah punya istri kayak gini, kadang-kadang pasti aja ada momen dimana dia tuh harus
Tahu lah ya. Nah itulah momen ataupun poin yang bakal gue bahas. Ini habis ini masih kerja lagi bang? Enggak kok, udah kelar katanya. Oh udah kelar. Habis ini ngapain? Ini santai aja sih. Bang di mana base campnya? Deket kok dari sini ke arah belakang katanya, yang deket sungai. Oh di belakang nggak ada sungai? Ada, tempat biasa kami mandi dan juga ngangkut pasir juga. Wah kalau jauh dari istri kayak gini pasti kesepian juga kadang-kadang ya bang. Ya gitulah katanya. Terus misalnya kalau lagi pengen gimana tuh? Ya paling cuma nyari sih. Nyari gimana bang? Ya nyari lah, nyari yang bisa di waduh sayang banget dong, udah kayak gitu mesti bayar juga kan. Ya terus gimana lagi katanya, kalau main sendiri aja nggak enak. Mas udah ya, saya mau ke sana dulu. Mau kemana? Mau ke sungai katanya. Boleh ikut nggak? Nah gue bilang kayak gitu kan. Ya pengen lihat sih gitu. Ya udah ayo katanya. Terus gue langsung nitipin motor ya ke si ibu warung itu, dan akhirnya gue pun ikut dia ke sungai. Beberapa meter sih dari tempat warung itu memang ada sungai guys, dan sungai itu lumayan sepi gitu. Dan tibalah gue sama dia di sungai itu. Ternyata dia itu mau bersihin badannya guys. Dan pas nyampe sana tiba-tiba ketika gue udah duduk di sebuah batu gitu ya, dia tanpa rasa malu ngelepasin celana jeansnya dan hanya mengenakan daleman yang you know lah dalemannya kayak gimana, walaupun emang bentuknya segitiga tapi bukan daleman yang branded gitu loh guys, yang cuman kain doang. Tapi itu bagi gue sih keren-keren aja, mungkin karena orangnya juga badannya bagus ya. Dan ketika gue ngeliat pemandangan kayak gitu, oh my god, gue traveling banget. Gue belum sempet loh bilang ke dia kalau gue ini cowok pelangi. Gak ada waktu juga gitu. Ya entahlah apa yang akan terjadi gitu kan. Setelah kayak gitu tiba-tiba dia langsung nyemplung, nyebur. Gila, dia mandi di depan gue guys. Ya gue sih ngeliatin aja. Terus dia malah bilang, sini mas gabung katanya. Aduh enggak maaf. gue sih enggak, kayaknya enggak deh kalau mandi gitu kan. Gue perhatiin aja dia lagi bersihin badan gitu loh guys. Itu gue makin traveling banget, bisa lo bayangin deh. Apalagi cuma mengenakan daleman gitu doang. Dan pas ketika sesekali itu tangannya itu dia kayak ngebersihin area tengahnya itu loh guys, dan dia masukin dan kelihatan banget tuh itunya. Aduh, ini si abang ini ya gila banget deh gitu. Bikin gue tuh siang-siang malah makin memanas ngelihatnya gitu. Terus karena mandinya tuh cuma gitu doang ya sebentar. Terus dia nyamperin gue lagi gitu. Kayaknya udah kelar gitu. Dan gue lagi posisi duduk kayak gini, dia datang nyamperin karena dia naruh celana jeans hampir depan gue banget. Di depan gue dong dia. Cuma gini aja. Oh my god, ini nih. Aduh, waktu itu keberanian gue diuji lagi guys. Gue nggak ada kesempatan buat bilang kalau gue cowok pelangi, tapi gue langsung mengomentari titik tengahnya itu. Gue bilang kayak gini, wah kayaknya ini mantep deh, nya gitu kan. Dia cuman senyum-senyum aja. Pas gue bilang kayak gitu, dia malah sengaja nurunin. Dan ternyata bener juga guys, oh my god. Ukurannya itu nggak biasa. Ketika dia ngeliatin gue kayak gitu, gue spontan kayak gini, wah enak tuh kayaknya kalau di karaokein. Dan dia dengan polosnya bilang gini, emang mau katanya, kalau boleh gitu. Terus dia nengok kanan, nengok kiri, tanpa nunggu lama, tanpa bersusah-susah, dia ngedeketin ke arah muka gue dan nih gitu tuh, kayak nih gitu. Dan gue spontan dong, gue langsung kayak deg-degan banget guys. Dan gue akhirnya di depan mata gue banget, gue mulai memegangnya. Dan pelan-pelan akhirnya gue pun mulai karaoke. Tapi dia berani banget sih, karena gak tahu juga sih gue kalau ruang lingkup Abang Koli Pasir tuh kayak gimana gitu ya. Cuman kok berani banget ya. Sampai gue bilang ke dia, di sini emangnya aman bang? Aman katanya, tenang aja katanya gitu. Terus gue lakuin lagi sampai bener-bener karaoke-nya tuh gila banget deh. Habis mandi banget juga gitu kan. Rasanya tuh emang agak beda juga sih. Gue kan masih pakai pakaian guys, jadi gue tuh juga pengen sama kayak dia. Gue selalu kayak gitu, apalagi di tempat yang sesepi dan di dekat sungai kayak gitu. Lalu akhirnya gue pun angkat kaos dan juga menurunkan celana. So gue pun percis banget sama kayak dia. Dan itu gila loh, ketika gue ngelakuin kayak gitu, gue langsung karaoke terus. Tapi kayaknya dia lama banget deh gitu.
untuk mengeluarkannya. Dan akhirnya ketika itu gue langsung berhenti, gue langsung rebahan, dan gue nyuruh dia buat jongkok juga. Setelah kayak gitu, gue nyuruh dia buat pemanasan sama gue. Tapi sih bukan pemanasan yang total gitu, bukan. Dia cuman hanya mendekatkan diri ke gue dan kita akhirnya berdekapan gitu loh guys. Dan gue di bawah. Ya udah, setelah kayak gitu, keadaan gue pull, dia pull. Ya udah, gue langsung bisikin sama dia, yuk lakuin yang lebih gitu kan. Dan dia tanpa bingung, mungkin paham maksud gue ya. Dan pelan-pelan kita ngelakuinnya dan pull di posisi kayak gitu. Oh my god, itu aduh, gila deh. Bener-bener pokoknya ya, berani banget kita. Ya ternyata bener aja guys, ketika dia ngelakuin yang lebih dari sekedar karaoke itu, memang gerakannya jadi jauh lebih bersemangat lagi. Dan kita tuh ngelakuinnya nggak terlalu lama juga sih guys. Dengan satu gaya doang seperti itu, tiba-tiba dia makin mengencangkan gerakannya dan ya tumpah deh tanpa aba-aba gitu kan. Padahal gue belum. Tapi ya sudahlah gitu. Yang penting dia udah kelar, terus langsung dia nyemplung dan mandi dengan keadaan full kayak gitu. Sementara gue, ya gue langsung buru-buru dong, gue nggak mau ketahuan gitu. Itulah guys pengalaman yang, aduh, terlalu apa ya, terlalu terburu-buru juga sih. Terburu-buru dan tanpa basa-basi, to the point. Mungkin ini yang gue temuin, ini abang kuli pasirnya itu emang termasuk yang easy going ya, yang terbuka gitu kan. Beruntungnya gue ketemunya yang memang ternyata memang mungkin udah ada pengalaman atau belum gitu ya. Yang jelas kok dia semudah itu gitu, gue pun masih bingung. Tapi ya karena udah berhasil kita main singkat di tempat itu, siang hari itu pun gue bahagia banget akhirnya. Dan kembali ke warung kopi itu. Ini kejadian nggak lama ya. Ini mungkin dari cara cerita gue doang yang agak lama gini. Tapi dalam faktanya tuh nggak selama ini. Cepet banget guys gitu. Sampai bener-bener kita kembali ke tempat itu. Dan itulah guys pengalaman gue kali ini bertemu dengan abang kuli pasir yang tanpa diduga-duga banget mau main sama gue. Itu pun juga pengalaman yang nggak biasa juga ya, semudah dan sesimpel itu gitu. Ya semoga mungkin semua abang kuli pasir emang seperti itu ya, gampang dan juga easy going banget buat diajakin main seperti yang gue temuin. Oke, semoga kalian terhibur ya guys. Next gue bakal share pengalaman gue yang lainnya. Thank you for watching and see you next time.